Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik ya? Semua hadir hari ini anak-anak? Ya baik, semua hadir ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas proses belajar mengajar kita pada hari ini, lebih baik kita doa terlebih dahulu. Nah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, kita masuk pada materi kita yang pertama ya. Materi kita yang pertama yaitu mengenai lingkungan alam. Nah, sekarang coba anak-anak ibu semua memperhatikan pada gambar yang ibu tampilkan. Nah, pada gambar yang ibu tampilkan, terdapat dua jenis lingkungan alam. Nah, lingkungan yang alam yang pertama itu lingkungan alam abiotik. Nah, lingkungan alam abiotik adalah lingkungan alam yang di dalamnya tidak terdapat benda hidup. Nah, atau di dalamnya itu terdapat benda mati. Nah, contohnya itu seperti matahari, air, awan, udara. Nah, pada gambar yang kedua, itu gambar lingkungan alam biotik. Nah, lingkungan alam biotik adalah lingkungan alam yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, contohnya itu seperti ikan, manusia, tumbuhan, hewan. Nah, lingkungan juga mempengaruhi aktivitas makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Contohnya itu lingkungan darat. Nah, Ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang orang tuanya petani? Ya, rame ya. Kita di sini rata-rata orang tua kita sebagai petani ya. Nah, lingkungan alam darat digunakan oleh orang tua kita atau dimanfaatkan oleh orang tua kita itu sebagai lahan pertanian. Nah, siapa di sini orang tuanya yang nelayan? Ya, tidak ada ya, soalnya kita tidak dekat dengan lautan. Nah, orang-orang yang ada di sekitar lautan menggunakan atau memanfaatkan lingkungan alam lautan atau lingkungan alam laut sebagai mata pencaharian mereka yaitu sebagai nelayan. Nah, baiklah kita lanjut kepada materi kita yang kedua yaitu mengenai energi air dan energi listrik. Nah, energi air dan energi listrik merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Nah, energi air dan listrik sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Salah satunya tadi yang seperti Ibu bilang, manfaat dari energi air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, energi gerak, energi cahaya, dan energi bunyi. Baiklah, di sini Ibu akan membahas juga mengenai sumber-sumber energi. Nah, yang pertama itu energi matahari, yang kedua itu energi angin, yang ketiga energi air, yang keempat energi panas bumi. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang akan menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini. Semua siswa, Ibu harap dapat menyimak dan mengerti dan mudah memahami video yang Ibu tampilkan. Tematik kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema Kekayaan Sumber Energi Indonesia. Nah, baiklah kita masuk kepada materi kita yang pertama yaitu energi air dan listrik. Air dan listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Salah satu manfaat dari air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan energi listrik. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, cahaya, dan energi gerak. Tadi Ibu tampilkan bagaimana apakah anak-anak semua dapat mengerti dan paham materi kita yang pertama? Nah, Ibu harap semua murid-murid dapat mengerti dan paham dengan materi kita yang pertama ya. Nah, baiklah, kita lanjut kepada materi kita yang berikutnya ya. Materi kita yang berikutnya itu mengenai pedoman wawancara. Nah, pengertian wawancara adalah sesuatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan menunjukkan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, apa saja sih tujuan wawancara itu? Dan mengapa kita melakukan wawancara? Apa tujuan dari kita melakukan wawancara itu? Nah, semua bertanya seperti itu. Nah, Ibu akan menjawab ya. Nah, tujuan dari wawancara itu yang pertama sebagai atau yang digunakan sebagai bahan informasi,
bahan opini, bahan cerita, atau bahan geografi. Nah, Ibu juga akan memberitahukan bahwa wawancara memiliki 7 jenis, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Yang kedua, wawancara terpimpin. Yang ketiga, wawancara individu. Yang keempat, wawancara kelompok. Yang kelima, wawancara informasi. Yang keenam, wawancara terbuka. Yang ketujuh yaitu wawancara tertutup. Nah, itu dia 7 jenis wawancara ya. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, otomatis kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan atau kita tanyakan kepada narasumber. Nah, sebelum kita membuat pertanyaan atau daftar pertanyaan, sebaiknya dalam membuat daftar pertanyaan kita menggunakan rumus 5W tambah 1H. Nah, apa saja sih Bu yang termasuk ke dalam 5W tambah 1H? Nah, yang termasuk ke dalam 5W tambah 1H yaitu yang pertama what, where, when, who, why. Dan 1H yaitu how. Bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah dapat mengerti dengan materi-materi yang sudah Ibu ajarkan tadi? Nah, Ibu harap semua materi yang Ibu ajarkan dan Ibu jelaskan tadi dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh siswa-siswa sekalian ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Nah, baiklah kita lanjut pada materi kita yang keempat ya anak-anak. Materi kita yang keempat itu yang mengenai latihan menghitung. Nah, siapa di antara anak-anak semua yang belum tahu menghitung? Nah, semua sudah tahu ya. Tapi mari kita mengulang pelajaran kita menghitung. Nah, coba perhatikan pada gambar yang Ibu bagikan di layar ya. Nah, di sana terdapat penjumlahan-penjumlahan. Nah, siapa yang bisa menjawab penjumlahan yang pertama? Nah, penjumlahan yang pertama itu yaitu 4 tambah 6. Nah, 4 tambah 6 itu 4 ditambah 6 yaitu jumlahnya atau hasilnya adalah berapa? Ya, 10. Nah, yang kedua itu 5 ditambah 3. Nah, 5 ditambah 3 itu jumlahnya 8. Nah, pada gambar yang apel yang ketiga itu 7 ditambah 9. Ayo, siapa yang tahu berapa 7 ditambah 9? Ya, 7 ditambah 9 yaitu 16. Nah, pada gambar yang terakhir atau apel yang terakhir itu ada 5 ditambah 4. Nah, 5 ditambah 4 itu hasilnya 9. Semua pelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Materi-materi yang kita pelajari hari ini dibaca ulang ya anak-anak dan dipahami agar lebih mudah dan mengerti dan dipahami. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.